maka kemudian saudara teruskan bahwa maka ini dilihat yang terbesar itulah menjadi pendapat umum. Begitu kan? Kita bicara tentang kelaziman, Pak. Enggak, pertanyaan tadi iya, bicara Itu kelaziman kita bicara ya, betul ya? Kelaziman, menjelaskan itu tentang sebabnya penjelasan saya katakan Bapak, ya? tadi, apakah saudara bikin statistik, saudara bilang tidak, kan begitu. Coba saudara jelaskan kepada kami, apa tahap-tahap perilaku menolong tersebut. Sehingga orang bisa sampai keputusan menolong seseorang atau tidak menolong seseorang, secara psikologis ada tahap-tahapannya, helping behavior. Coba saudara silakan tahap-tahapannya. Kita bicara tentang altruism step ya Pak ya. Nomor 1 adalah menyadari adanya urgency, Pak. Adanya bahaya. Ketika bahaya tersebut terjadi, respons pertama yang secara cepat adalah menganalisis situasi. Kedua, menganalisis tentang seberapa beratnya bahaya itu terjadi, kemudian menganalisis tentang seberapa berdaya dan tidak berdayanya orang yang mengalami bahaya. Dan dari sana prosesnya terjadi dengan begitu cepat sehingga seolah-olah tampaknya terjadi secara spontan, tindakan untuk menolong itu langsung dilakukan. Contoh, semisal Bapak ada di sebelah saya, Bapak kepleset. Secara refleks kesannya saya akan menolong Bapak. Nggak minta dibayar, nggak minta untuk dipuji. Itu adalah salah satu contoh tindakan altruism yang langsung terjadi. Misalnya, Bapak dengan saya, kemudian saya sakit perut sampai melilit. Bapak otomatis, Bapak nggak kenal sama saya, Bapak ada di sebelah saya, Bapak akan otomatis bertanya, ada apa? Dan Bapak tergerak untuk menolong saya. Kalaupun tidak, minimal Bapak akan bertanya. Kalaupun tidak, minimal dari ekspresi wajah Bapak, Bapak akan menyimak menunjukkan empati. Itu adalah respons yang normal. Atau kalau Bapak tidak berdaya untuk membantu, Bapak akan meminta tolong kepada orang lain untuk bisa membantu saya. Itu bagian dari altruism. Jadi sudah jelas bahwa ada tahap-tahapan saudara jelaskan tadi. Dan pertama, lihat situasinya kritis atau tidak, kan begitu ya. Kemudian saya ikuti dulu ya, correct me if I'm wrong ya. Kemudian dilakukan observasi, kemudian ditimbang-timbang apakah perlu orang ini mendapat pertolongan, dan apakah sumber daya, apakah saya mampu menolong, kira-kira begitu ya. Nah, jadi berarti kondisi orang tersebut kalau tidak berdaya menolong, itu juga salah satu faktor untuk menentukan apakah orang itu mau menolong atau tidak. Begitu? Begitukah pendapatnya? Dalam kondisi di mana dia menilai dirinya tidak mampu menolong atau tidak, tadi saya jelaskan Pak, tetap ada dorongan untuk menolong dan karena dia menilai dirinya tidak mampu, dia akan mencarikan bantuan kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Bisa dengan berteriak, bisa dengan menggamit orang lain untuk membantu, menolong. Baik. Saudara, dalam keterangan saudara menyatakan bahwa dari CCTV yang saudara lihat, saudara Jessica tidak menolong. Begitu? Dari CCTV yang saya lihat Pak, perilaku yang dia tampilkan tidak sesuai dengan perilaku yang selayaknya ditampilkan oleh seorang teman yang berhadapan dengan temannya yang kena musibah. Apa itu? Ketika dia harus minta minum Pak, itu satu. Ini situasinya genting Pak. Ya, dan dia pasti bisa lihat apa yang terjadi secara fisiologis di temannya. Tampilan perilakunya, mukanya, pasti dia lihat. Dia orang pinter kok. Ya, apa yang dilakukannya waktu minta minum? Apakah dia nggak pergi ke belakang mengambil Dia gelas? datang ke belakang minta minum.
Kelihatannya betul, tetapi tidak benar. Dari Kenapa mana saudara demikian? Kenapa demikian? Dari mana saudara tahu? Kesigapan ketika dia pergi ke sana untuk minta minum dan kembali lagi terlalu santai, Pak. Tapi saudara tahu bahwa memang dia bisa mengambil minum ke belakang? Dia harus order, Pak. Oh ya? Saudara tahu dia order? Dari situ Enggak, saudara tahu enggak bahwa dia order? saya tahu dia order dari keterangan, Pak, Iya, yang ada. ya begitu. Jadi dia order, dia pergi minum, ambil minum. Kedua, apakah saudara tidak lihat bahwa dia menolong korban? Tidak tampak secara signifikan, Pak. Tidak sampai. Tolong, penuntut umum tolong dibuka dulu videonya. CCTV. Tolong ditampilkan pasca setelah Mirna ini, habis ini. Ini Mirna sudah keracunan ya? Ya. Enggak, saya enggak tahu dia keracunan, tapi dia sudah kolaps. Saya tidak menggunakan istilah keracunan. Enggak, dari sini, Pak. Habis ini. Waktu Mirna dimasukkan ke kursi roda. Bisa dicepatin sedikit? Nggak apa-apa, biarin aja lihat Biarin, semuanya, oke, Pak. silakan. Ya. Untuk orang yang dalam situasi genting, Nah, sebentar dulu, saya tunjukkan dulu. Saya yang tanya.